Halo semua, perkenalkan nama saya Vainselin Pauki, saya dari kelompok 3. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang alat yang digunakan di laboratorium, yaitu ELISA. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ELISA, prinsip ELISA, bagaimana cara kerja ELISA, alat dan bahan pengujian ELISA, jenis-jenis ELISA, aplikasi ELISA, dan cara perawatan ELISA. Yang pertama ada pengertian dari ELISA. ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay adalah suatu teknik biokimia berbasis plate yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen atau peptida, hormon protein, dan antibodi dalam suatu sampel. Yang kedua ada prinsip ELISA. Prinsip dasar dari ELISA adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim yang kemudian ditambah dengan substrat sehingga akan dihidrolisis menjadi presipitat warna yang dapat dideteksi menggunakan ELISA reader. Selanjutnya, prosedur umum dalam pemeriksaan ELISA yaitu diawali dengan proses penempelan atau coding antigen dan antibodi pada permukaan sumuran pada plate. Selanjutnya dilakukan tahapan blocking atau pengeblokan ikatan antigen dan antibodi pada unspecific site dengan blocking agent. Setelah dilakukan inkubasi dan pencucian, plate diinkubasi dengan antibodi yang terikat dengan enzim. Selanjutnya dilakukan pencucian dan dilanjutkan dengan penambahan substrat sehingga akan dihasilkan perubahan warna dan akan didapatkan nilai OD atau optical density yang dibaca dengan ELISA reader. Tahapan pencucian merupakan salah satu yang penting untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat dengan antigen. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan ELISA dengan metode sandwich, yaitu preparasi sampel. Yang pertama, sampel serum. Setelah whole blood diambil, biarkan darah untuk membeku pada suhu ruangan selama 10-20 menit. Kemudian centrifuge dengan kecepatan 2000-3000 rpm selama 20 menit. Kemudian supernatan diambil dan dapat digunakan sebagai sampel uji. Yang kedua, sampel plasma. Kumpulkan whole blood pada tabung yang telah berisi antikoagulan, yaitu EDTA atau sitrat. Setelah diinkubasi pada suhu ruangan selama 10-20 menit, tabung disentrifuge selama 20 menit dengan kecepatan 2000-3000 rpm. Kemudian supernatan diambil dan dapat digunakan sebagai sampel uji. Yang ketiga ada sampel urin atau cairan cerebrospinal atau cairan pleuroperitoneal. Kumpulkan urin dalam tabung kontainer yang aseptik. Selanjutnya dilakukan centrifuge dengan kecepatan 2000-3000 rpm selama 20 menit. Kemudian supernatan diambil dan dapat digunakan sebagai sampel uji. Yang keempat, sampel jaringan. Sampel jaringan dipotong dan ditimbang, selanjutnya jaringan ditambahkan dengan PBS, yaitu pH 7,4. Kemudian sampel jaringan dihomogenisasi atau dihancurkan dalam kondisi dingin, yaitu 4 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan centrifuge dengan kecepatan 2000-3000 rpm selama 20 menit. Kemudian supernatan diambil dan dapat digunakan sebagai sampel uji. Yang kelima, sampel sel. Apabila akan dilakukan deteksi pada sekresi sel, lakukan pengumpulan supernatan kultur ke dalam tabung kontainer yang aseptik. Setelah dilakukan centrifuge 2000-3000 rpm selama 20 menit. Apabila akan dilakukan deteksi komponen intraselular, maka sel 1 kali 10⁻⁶ per mililiter dalam PBS pH 7,2-7,4. Sel dihancurkan untuk mengeluarkan komponen sel dengan melakukan pembekuan dan pencairan sampel secara berulang. Selanjutnya dilakukan centrifuge 2000-3000 rpm selama 20 menit dan supernatan diambil dan digunakan sebagai sampel uji. Selanjutnya, alat dan bahan dalam pengujian ELISA yaitu terdiri dari microplate ELISA, inkubator, ELISA kit, micropipette, ELISA plate dan reservoir, standar diluent, blocking buffer, sampel diluent, biotinylate antibody, capture antibody, ABC, HRP, TMB, stop solution, dan wash solution. Selanjutnya, jenis-jenis ELISA yaitu yang pertama direct ELISA. Pada tipe ini, antigen ditempelkan pada dasar plate. Selanjutnya, antigen tersebut akan dideteksi melalui ikatan antibodi yang terikat enzim. Keuntungannya yaitu yang pertama, pemeriksaan dengan metode ini lebih cepat. Yang kedua, reaksi silang dengan antibodi sekunder dapat dieliminasi. Kerugiannya yaitu yang pertama, amplifikasi sinyal yang dihasilkan lemah. Yang kedua, tidak adanya fleksibilitas pemilihan antibodi primer yang terlabel dengan enzim. Yang ketiga, dapat terjadi reaksi antara antibodi primer dengan enzim yang terikat dengan antibodi primer tersebut. Yang kedua, indirect ELISA.
Pada metode ini, antigen diletakkan pada dasar plate. Selanjutnya dimasukkan antibodi primer yang tidak dilabel dengan enzim. Selanjutnya dimasukkan kembali antibodi sekunder terlabel enzim yang akan terikat dengan antibodi primer. Keuntungannya itu yang pertama, sensitivitas pemeriksaan meningkat dengan penggunaan antibodi primer dan antibodi sekunder. Kerugiannya itu yang pertama, reaksi silang dapat terjadi dengan antibodi sekunder sehingga akan menghasilkan sinyal yang non-spesifik. Yang kedua, waktu inkubasi yang lebih panjang diperlukan. Yang ketiga, biaya yang diperlukan lebih besar dibandingkan dengan metode direct. Yang ketiga, sandwich ELISA. Pada metode ini, antibodi terlebih dahulu diletakkan pada dasar plate. Selanjutnya, sampel uji atau antigen dimasukkan ke dalam sumuran di plate, kemudian dimasukkan antibodi sekunder yang terikat dengan enzim pada sumuran di plate. Keuntungannya yang pertama memiliki spesifisitas yang tinggi, yang kedua cocok digunakan untuk sampel yang kurang murni. Kerugiannya, biaya yang diperlukan cukup besar karena menggunakan dua antibodi. Yang keempat, kompetitif ELISA. Kompetitif ELISA merupakan metode pemeriksaan ELISA di mana terjadi reaksi kompetitif antara ikatan antigen sampel dan antigen yang diletakkan pada dasar sumuran plate dengan antibodi primer. Pada metode ini, antigen non-sampel diletakkan pada dasar plate. Selanjutnya, antigen sampel dan antibodi primer dimasukkan ke dalam sumuran. Kemudian dimasukkan antibodi sekunder yang terikat dengan enzim pada sumuran di plate. Selanjutnya, analisis data ELISA terbagi atas 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan semi-kuantitatif. Kuantitatif adalah analisis data untuk menghitung konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel yang dikalkulasi dengan cara membandingkan dengan kurva standar atau pengenceran serial antigen atau antibodi target. Kualitatif adalah analisis data yang menghasilkan jawaban ada atau tidaknya antigen atau antibodi dalam suatu sampel dengan cara membandingkan absorbansi blanko atau well yang tidak berisi antigen atau antibodi target. Semi-kuantitatif adalah analisis data yang menghasilkan nilai level relatif dari suatu antibodi atau antigen dalam suatu sampel dengan cara membandingkan dengan kontrol atau sampel lain. Selanjutnya, aplikasi ELISA, yaitu yang pertama, deteksi keberadaan patogen penyebab penyakit, yaitu virus, bakteri, parasit, dan fungi. Yang kedua, pengujian titer antibodi. Yang ketiga, deteksi alergen dalam makanan. Yang keempat, pengujian hormon. Yang kelima, deteksi penanda tumor, yaitu CA9, CA19, CA242, dan ferritin. Yang keenam, pengujian obat-obatan dan bahan kimia. Selanjutnya, perawatan dari ELISA Analyzer, yaitu yang pertama, perawatan harian. Matikan alat setelah selesai digunakan, dan bersihkan tray dari kotoran atau debu dengan menggunakan spons atau tisu. Yang kedua, perawatan 6 bulan. Lakukan kalibrasi pada alat secara keseluruhan seperti lampu dan proses pembacaan. Demikianlah presentasi dari saya tentang alat laboratorium ELISA. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.